Selamat pagi, hari ini saya akan lanjut menjelaskan tentang bab 3, Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Nah, setiap organisasi, baik organisasi publik maupun swasta itu punya tujuan, ya. Kalau organisasi swasta sudah pasti tujuannya adalah laba, ya. Akan tetapi kalau sektor publik itu tujuannya bukan melulu laba, tapi lebih ke kepuasan masyarakat, ya. Bagaimana melayani masyarakat, bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi, sehingga masyarakat itu lebih puas gitu. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan bisa dicapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu perencanaan, koordinasi antar bagian dalam organisasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, pengendalian dan penilaian kinerja. Nah, kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dapat terjadi karena adanya kelemahan atau kegagalan pada salah satu atau beberapa tahap dalam proses pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen sektor publik fokusnya pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan itu bisa dicapai. Nah, sistem pengendalian manajemen juga harus didukung dengan perangkat lain yang berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen, manajemen sumber daya manusia, dan lingkungan yang mendukung. Nah, struktur organisasi harus sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen karena sistem pengendalian manajemen berfokus pada unit-unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban tersebut merupakan basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Manajemen sumber daya manusia harus dilakukan sejak proses seleksi dan rekrutmen, training, pengembangan, dan promosi hingga pemberhentian karyawan. Faktor lingkungan meliputi kestabilan politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan sebagainya. Semua unsur itu hendaknya dapat mendukung pelaksanaan strategi organisasi. Nah, kemudian kita lihat tipe pengendalian manajemen. Ada 3 kelompok tipe pengendalian manajemen. Pertama, pengendalian preventif. Nah, dalam tahap ini pengendalian terkait dengan merumuskan strategi dan merencanakan strategi yang dijabarkan dalam program-program, ya. Jadi, pengendalian preventif ini terkait dengan manajemen itu merumuskan strategi. Lalu dia merencanakan langkah-langkah strategi yang harus dilakukan, yang dimana itu diwujudkan dalam bentuk program-program, ya. Kedua, pengendalian operasional. Pengendalian ini terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang sudah ditetapkan, ya, melalui anggaran. Anggaran yang digunakan itu menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. Yang ketiga, pengendalian kinerja. Pada tahap ini pengendalian manajemen itu berupa analisis kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang sudah ditetapkan. Nah, pengendalian kinerja ini adalah di mana kita menganalisis kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja, ya. Kemudian yang C, struktur pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi, ya. Struktur organisasi itu terwujud dalam bentuk struktur pertanggungjawaban, ya. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh yang dipimpinnya. Nah, organisasi merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban, ya. Jadi pusat pertanggungjawaban itu unit-unit organisasi, ya, yang dipimpin sama pimpinan, ya, yang bertanggung jawab dalam pusat pertanggungjawaban itu. Contohnya, ya, di pusat itu kan banyak bagian, ada HRD, procurement, accounting, finance, ya. Nah, semuanya itu adalah pusat pertanggungjawabannya. Pusat pertanggungjawaban itu bisa juga diartikan bahwa itu adalah bagian-bagian yang akan membelanjakan anggaran-anggaran dan perusahaan itu, di mana tujuannya adalah untuk menjalankan operasional perusahaan yang pada tujuan akhirnya adalah untuk mencapai laba, ya. Nah, kita lihat tujuan pusat-pusat pertanggungjawaban. Pertama, sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit yang dipimpinnya. 2. Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. 3.
memfasilitasi terbentuknya goal congruence. 4. Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi, mengurangi beban tugas manajer pusat. Kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Keenam, sebagai untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Ketujuh, sebagai alat pengendalian anggaran. Nah, tanggung jawab manajer pusat pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan yang optimal antara sumber daya input yang digunakan dengan output yang dihasilkan, dikaitkan dengan target kinerja. Input diukur dengan jumlah sumber daya yang digunakan, sedangkan output itu diukur dengan jumlah produk atau output yang dihasilkan. Nah, kalau goal congruence itu tadi ya, kesesuaian antara tujuan organisasi dengan tujuan pribadi. Yang salah satunya memfasilitasinya terbentuknya goal congruence. Ya. Pusat pertanggungjawaban. Pada dasarnya ada 4 jenis pusat pertanggungjawaban. Pertama, pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang sudah dikeluarkan. Kalau pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang menandingkan input dengan output dalam satuan moneter, ya. Contoh BUMN dan BUMD, ya. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya, ya. Nah, suatu organisasi seperti pemerintah daerah dapat dianggap sebagai suatu pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban besar dapat dipecah-pecah, jadi pusat pertanggungjawaban yang lebih kecil hingga pada level pelayan. Nah, idealnya struktur pusat pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian sejalan dengan program atau struktur aktivitas organisasi. Dengan perkataan lain, pusat pertanggungjawaban bertugas untuk melaksanakan program atau aktivitas tersebut, ya. Nah, setiap jenis pusat pertanggungjawaban itu membutuhkan data mengenai belanja atau pengeluaran yang sudah dilakukan dan output hasil yang sudah dilakukan, ya. Nah, semuanya itu disiapkan dan dikirimkan ke semua level manajemen untuk dinilai kinerjanya dan dibandingkan dengan antara hasil yang sudah dicapai dengan anggaran, ya. Nah, informasi yang terkait dengan sistem pengendalian anggaran itu biasanya banyak diketahui oleh bagian Departemen Anggaran. Departemen Anggaran itu memiliki fungsi pertama menetapkan prosedur dan formulir untuk persiapan anggaran. Kedua, mengkoordinasikan dan membuat asumsi-asumsi sebagai dasar anggaran. Ketiga, membantu mengkomunikasikan anggaran ke seluruh bagian organisasi. Keempat, menganalisis anggaran yang diajukan dan membuat rekomendasi kepada budgeti dan manajer pusat pertanggungjawaban, menganalisis kinerja anggaran yang dilaporkan, menginterpretasikan hasil dan menyiapkan ikhtisar laporan untuk manajer pusat pertanggungjawaban. Kemudian menyiapkan pembuatan revisi anggaran apabila diperlukan, ya. Kita lihat proses pengendalian manajemen sektor publik. Nah, jadi proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik itu bisa dilakukan melalui saluran komunikasi formal maupun informal. Saluran komunikasi formal dari aktivitas formal dalam organisasi yang meliputi perumusan strategi, perencanaan strategi, penganggaran, kemudian operasional atau pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja. Saluran komunikasi informal itu bisa dilakukan melalui komunikasi langsung, pertemuan formal, diskusi, atau melalui manajemen by working around. Nah, manajemen by working around ini catatannya sistem di mana kuncinya terletak pada kesiapan para pimpinan perusahaan untuk mendengarkan umpan balik dan pendapat dari karyawan, ya. Jadi karyawan dikumpulkan, ya, sama pimpinan, kita diskusi, kita mau dengar umpan balik, ya, dan pendapat dari karyawan. Lalu sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dirancang untuk mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi itu agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, ya. Dalam suatu organisasi, setiap orang harus memiliki tujuan personal. Untuk menyikapi hal itu, diperlukan adanya suatu jembatan yang mampu mengantarkan organisasi untuk mencapai tujuannya, ya, yaitu tercapainya keselarasan antara individual goal dan
organizational goal. Dalam hal ini, sistem pengendalian manajemen itu hendaknya dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan adanya goal congruence. Goal congruence itu artinya keselarasan antara tujuan organisasi dengan tujuan personal ya. Nah, oke, sampai di sini dulu. Terima kasih.